Sahabat mulia, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita balik dalam sesi 2 berkaitan dengan tema budak dunia. Kenapa mesti bicara tema ini? Karena hari ini orang berlomba-lomba mengejar dunia luar biasa dahsyat gitu. Karena tadi sekali lagi, kebahagiaan orang soal dunia ini udah mulai diukur dengan sangat tinggi berkaitan dengan materi. Dulu sekali orang merasa bahwa bahagia itu sederhana. Bersyukur dengan apa yang Allah dapatkan hari itu, saat itu, ya udah bahagia. Saat ini orang mulai merasa bahagia itu kalau kita punya barang, punya materi sama dengan orang lain. Orang lain punya sesuatu, kita punya yang sama, ya udah kita bahagia. Tapi lebih dahsyat lagi, pengejaran akan dunia membuat orang mulai mengasumsikan bahagia menjadi kalau kita punya yang orang tidak punya, limited edition, edisi yang diproduksi terbatas dan hanya cuma kita yang punya, itu bahagia. Nah itu dia, itu kemudian menjadi penyakit baru hari ini, di mana orang kemudian bisa sangat tidak logis menjelaskan rasa bahagia. Contoh, ketika orang merasa bahwa membeli sebuah sepasang sepatu limited edition yang hanya diproduksi 11 pasang di dunia, harganya 500 juta. Itu udah bahagia. Wah, luar biasa. Memang kalau bagi orang yang punya uang bahagia. Tapi sebenarnya itu menimbulkan rasa haus terus tentang hal itu, tentang urusan dunia yang tidak akan habis-habisnya. Dan di area-area itulah kemudian nafsu manusia menjadi nafsu yang sangat tidak terkendali. Sangat tidak terkontrol akan kehidupan dunia. Padahal dunia ada limitnya. Nah, kalau orang-orang sudah kecanduan ini, bagaimana kemudian menyembuhkannya? Tentu adalah dengan mengembalikan mereka pada urusan agama. Agama mengatakan semua yang kita punya ini pasti akan berakhir. Nggak ada yang nggak berakhir. Yang nggak berakhir cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik benda yang kita punya, apa yang kita punya semua ini, kalau sebaik-baiknya adalah dikonversi menjadi amal jariah, amal kebaikan. Sebaik-baik yang kita punya ini menjadi ilmu yang manfaat. Sebaik-baik keturunan kita adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Nggak ada lagi. Apapun yang kemudian kita hasilkan hari ini, pencapaian kita hari ini akan menjadi history, akan menjadi sejarah. Kecuali tadi bisa dikonversi menjadi amal soleh yang bisa dibawa pulang. Nah, kecanduan dunia hanya bisa diobati dengan itu. Karena ketika diberikan kesadaran soal itu tidak hilang, maka tidak akan mampu diobati kecuali dengan kematian. Berakhir urusan dunia, juga berakhir urusannya dia. Kenapa? Karena dunia begitu memabukkan urusan kecanduannya. Maka, sahabat mulia rahimakumullah, ketika orang berlomba-lomba mengejar dunia, pencapaian-pencapaian urusan prestasi dunia, maka sebenarnya orang-orang itu kalau tidak menjaga kehidupannya, mereka akan dikategorikan sebagai istidraj. Nabi sudah menyindir itu dengan mengatakan, kalau ada orang yang semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatan kekuasaannya, semakin nikmat hidupnya, semakin mudah segala keurusan dunianya, lalu dia tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dipastikan sebagai orang yang rugi. Serugi-ruginya. Karena semua ini, harta, jabatan, kenikmatan, harus digunakan untuk mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak buat mendekat, maka binasa dan rugi. Maka obat dari seluruh kecintaan kepada urusan dunia ini apa? Kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Itulah obat. Nabi SAW mengatakan, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat apa? Nasihat untuk orang mengelola urusan dunianya, dan nasihat untuk orang mempersiapkan akhiratnya. Sahabat mulia, kita akan kembali sesudah yang satu ini pada sesi terakhir. Jangan kemana-mana. Barakallahu fikum.